Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Akhir Duka Pelaku Pesugihan Tali Pocong Perawan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Tengah 1982. Pagi itu, mentari perlahan muncul dari balik bukit, mengusir sisa-sisa embun yang masih menempel di dedaunan. Desa Cemplang, sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, mulai menggeliat. Desa ini terkenal dengan hamparan sawahnya yang hijau, jalanan berbatu yang sunyi, dan rumah-rumah tradisional yang berjajar rapi. Tapi di balik keindahannya, desa ini menyimpan sebuah rahasia kelam yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Di ujung desa terdapat sebuah rumah tua yang hampir tertutup oleh rerimbunan pohon bambu. Rumah itu milik Pak Surya, seorang pria yang dikenal ramah dan sering membantu warga sekitar. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa Pak Surya memiliki niat tersembunyi, sebuah ambisi untuk mendapatkan kekayaan dengan cara apapun. Pak Surya telah lama mendengar tentang pesugihan tali pocong perawan dari seorang dukun terkenal di daerah tersebut. Menurut yang dia tahu, ritual ini membutuhkan tali pocong dari seorang gadis yang meninggal pada hari Selasa atau Jumat Kliwon. Tali tersebut harus diambil dari mayat yang masih baru dan belum genap 7 hari sejak dikuburkan. Konon, kekuatan gaib dari tali pocong perawan bisa mendatangkan kekayaan yang melimpah dalam waktu singkat. Malam itu, dengan tekad bulat, Pak Surya pergi menemui Mbah Warno, seorang dukun yang terkenal ahli dalam pesugihan. Rumah Mbah Warno terletak di pinggiran desa dan dikelilingi oleh kebun singkong yang luas. Saat Pak Surya tiba, Mbah Warno menunggunya di teras rumah seakan sudah tahu apa yang Pak Surya inginkan. Selamat malam, Mbah. Begitu Pak Surya menyapa dengan sopan. Iya, Surya, aku sudah menunggu kedatanganmu. Kamu sudah siap dengan semua risiko? Begitu jawaban Mbah Warno sambil menatap tajam. Pak Surya pun mengangguk, sambil mengatakan kesiapannya sekaligus keinginan untuk melakukan pesugihan tali pocong perawan. Sebelum dia mengangguk, beberapa detik dia tenggelam dalam kekaguman karena Mbah Warno terlihat sangat memahami maksud kedatangannya. Padahal baru kali ini mereka berdua bertemu, sekaligus melambungkan sebuah keyakinan bahwa langkah ini akan berhasil. Pasti Mbah Warno bukanlah dukun sembarangan. Sang dukun kemudian menghela nafas panjang dan berkata bahwa besok malam mereka akan pergi ke sebuah kuburan untuk mengambil tali pocongnya. Tapi kamu harus ingat, sekali kamu memutuskan jalan ini, gak boleh kembali. Kamu harus siap ya. Begitu ucapan Mbah Warno yang meyakinkan Pak Surya, sekaligus membuat kengerian sebenarnya bergelayut di benaknya. Tapi
tekadnya sudah terlanjur bulat. Keesokan harinya, ketika Pak Surya datang lagi, malam mulai menyelimuti. Tempat tinggal Mbah Warno sekitar 9 atau 10 kilometer dari desa Cemplang. Langit tampak mendung dan angin bertiup kencang, seolah alam memberi pertanda buruk. Pak Surya dan Mbah Warno berjalan menuju kuburan desa yang terletak di atas bukit kecil. Kuburan itu tampak angker dengan nisan-nisan yang sudah mulai ditumbuhi lumut. Suasana begitu mencekam, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Sesampainya di kuburan, Mbah Warno langsung menuju kuburan terbaru, dan di sanalah ritual dilakukan. Perlengkapan ritual pun dikeluarkan, yaitu kemenyan, bunga kantil, dan beberapa batang lilin hitam. Sambil merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, Mbah Warno menyalakan kemenyan dan lilin dan menciptakan asap tebal yang beraroma menyengat. Pak Surya berdiri di sampingnya dengan tubuh gemetar, tapi tekadnya tak mungkin diurungkan. Surya, gali kuburan itu. Perintah Mbah Warno sambil menunjuk kuburan yang masih baru. Dengan cangkul yang sudah dipersiapkan, Pak Surya mulai menggali. Jantungnya berdegup kencang. Setiap hantaman cangkul menambah ketegangan yang melingkupi mereka. Setelah beberapa saat, jenazah mulai terlihat. Sesosok mayat seorang gadis yang masih tampak segar dan dibalut kain kafan putih. Tali pocongnya masih terikat erat. Dengan cepat, Mbah Warno memotong tali pocong itu dan menyerahkan pada Pak Surya. Ini simpan baik-baik. Mulai sekarang kekayaan akan datang. Tapi ingat, setiap bulan kamu harus memberi persembahan agar roh gadis ini tetap tenang dan tidak mengganggu kamu. Pak Surya mengangguk sambil menerima tali pocong tersebut. Lalu kuburan pun ditutup kembali dan mereka bergegas pulang. Singkat cerita, tak lama kemudian hidup Pak Surya berubah drastis. Usahanya berkembang pesat, kekayaannya bertambah melonjak, dan dalam waktu singkat dia menjadi salah satu orang terkaya di desa ini. Sawah berhektar-hektar dibelinya dari banyak orang. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada suatu malam yang gelap, saat Pak Surya sedang tidur, dia terbangun oleh suara langkah kaki yang pelan, tapi jelas terdengar di dalam rumahnya. Dia merasa ada seseorang yang mengintai dari kegelapan. Ketika Pak Surya mencoba memeriksa, ternyata tidak ada siapapun. Perasaan cemas dan takut segera menyelimuti. Hari demi hari, gangguan itu semakin intens. Suara-suara aneh, bayangan yang melintas di sudut mata, dan perasaan dingin yang tiba-tiba menyergap. Pak Surya mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun kembali menemui Mbah Warno untuk meminta nasihat. Mbah, saya merasa kok ada yang mengganggu. Di rumah saya sering ada yang aneh-aneh. Apa ini akibat dari pesugihan ya, Mbah? Begitu tanya Pak Surya dengan wajah penuh kecemasan. Mbah Warno mengangguk pelan.
Dan jawaban yang keluar kemudian hanya membuat ketegangan makin bertambah. Bahwa ini adalah resiko yang harus diterima dan kemungkinan karena roh gadis itu tidak tenang. Saran berikutnya adalah terus melakukan ritual, dan menurut istilah Mbah Warno, ada kemungkinan persembahan dari Pak Suryo tidaklah cukup. Pak Suryo lalu mengikuti saran Mbah Warno dan melakukan ritual persembahan setiap bulan. Tapi gangguan itu tidak kunjung berhenti. Bahkan semakin lama terasa semakin parah. Suatu malam, Pak Surya mendengar suara tangisan yang menyayat hati dari dalam kamarnya. Saat dia menoleh, terlihat sesosok gadis dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri di sudut kamar itu. Hati Pak Surya langsung tertuju pada sebuah dugaan kuat bahwa sosok gadis itu adalah roh dari mayat yang tali pocongnya diambil. Ketakutan yang luar biasa membuat Pak Surya sampai terjatuh dari tempat tidurnya. Dia merangkak mundur, berusaha menjauh dari sosok itu. Tapi sang gadis terus mendekat bersama tangisannya yang makin keras dan menggema di seluruh ruangan. Pak Surya merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Dalam kepanikan, dia mencoba untuk memanggil nama Tuhan dan berharap mendapat pertolongan. Saat dia berteriak, tiba-tiba suara tangisan itu berhenti. Gadis itu menghilang begitu saja, meninggalkan Pak Surya dalam kondisi setengah pingsan. Sejak malam itu, Pak Surya tak pernah lagi merasakan ketenangan. Walau pundi-pundi kekayaannya terus melonjak dan seakan tak bisa dihentikan. Tapi setiap malam dia dihantui oleh bayangan dan suara-suara dari dunia lain. Kesehatannya semakin menurun dan dia merasa mulai kehilangan akal sehat. Desa Cemplang pun merasakan dampak dari ini semua. Warga mulai mendengar cerita tentang gangguan di rumah Pak Surya dan mereka mulai menjauhinya. Kehidupan yang selama setahun terakhir penuh dengan kemewahan, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berakhir. Pak Surya mencoba untuk mencari cara lain demi mengakhiri penderitaan ini. Tapi usahanya tidak membuahkan hasil. Sampai pada suatu malam, saat angin kencang berhembus membawa aroma kemenyan yang kuat, Pak Surya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan adalah dengan mengorbankan dirinya. Dengan sebilah pisau di tangan, dia berjalan menuju kamar tempat pertama kali melihat roh gadis itu. Tapi saat dia hendak menusukkan pisau ke tubuhnya, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Istrinya, Bu Sari, masuk dengan wajah pucat. Mas, jangan lakukan itu. Masih ada cara lain. Sontak, Pak Surya terkejut melihat istrinya. Dia tak menyangka bahwa Bu Sari mengetahui niat ini. Dengan suara gemetar, dia berkata, Tidak ada cara lain, Sari. Ini satu-satunya cara. Bu Sari mendekat, memegang tangan Pak Surya yang gemetar. Kita harus minta bantuan pada Ustadz.
Dia pasti bisa menolong. Mendengar itu, Pak Surya merasa ada sedikit harapan. Mereka berdua pun segera menemui Ustadz Hadi, seorang guru ngaji yang sangat dihormati di desa ini. Ustadz Hadi mendengarkan cerita Pak Surya dengan seksama, lalu beliau mengangguk. Dengan tenang, Ustadz Hadi pun mengeluarkan kalimat, "Pak Surya, apa yang sampean lakukan memang kesalahan besar. Tapi Allah selalu memberi kesempatan bagi hambanya yang mau tobat. Ayolah, mulai saat ini kita selalu berdoa dan minta ampunan." Pak Surya, Bu Sari, dan Ustadz Hadi lalu melakukan doa bersama. Tentu saja mereka memohon ampunan dan perlindungan dari Tuhan. Kemudian Ustadz Hadi memberikan air yang sudah diberi doa untuk disiramkan di sekitar rumah. Beliau juga memberikan beberapa amalan yang harus dilakukan oleh Pak Surya dan Bu Sari setiap hari. Gangguan mulai berkurang, tapi tidaklah hilang sepenuhnya. Pak Surya masih merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang. Suatu malam, ketika Pak Surya sedang beristirahat di ruang tengah, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Dia pun mendekati pintu dengan hati-hati, tapi begitu terbuka, tak ada siapapun di sana. Hanya angin dingin yang menyelinap masuk dan membuat bulu kuduk merinding. Pak Surya kembali ke dalam rumah dan duduk dengan wajah penuh kecemasan. Dia tak bisa mengusir perasaan bahwa sesuatu yang jahat masih menghantui. Ada kesadaran yang makin kuat bahwa keputusan untuk menjalani pesugihan adalah kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Beberapa hari kemudian, ketika Pak Surya sedang berjalan menuju kebun di belakang rumah, dia menemukan sebuah kain kafan putih yang tergantung di salah satu pohon mangga. Kain itu terikat seperti tali pocong dan spontan mengingatkannya pada malam saat dia mengambil tali pocong dari kuburan. Pak Surya yang merasa takut segera mengambil kain itu, lalu membakarnya di sana. Dia berharap dengan cara ini, roh gadis itu bisa tenang dan tak lagi mengganggunya. Tapi harapan itu ternyata salah. Malam harinya, gangguan kembali bahkan lebih kuat. Suara tangisan terdengar lebih jelas dan bayangan gadis itu muncul di setiap sudut rumah. Pak Surya merasa terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Dan mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan adalah dengan kembali ke kuburan, lalu mengembalikan tali pocong yang telah diambilnya. Dengan niat yang bulat, Pak Surya pergi ke kuburan pada malam harinya dan ditemani oleh Ustadz Hadi. Mereka membawa berbagai perlengkapan ritual, termasuk kemenyan, bunga kantil, dan lilin hitam. Pak Surya merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mendapatkan ketenangan. Sesampainya di kuburan, semuanya dimulai. Ustadz Hadi memimpin doa-doa dan memohon ampunan serta perlindungan dari Tuhan. Suasana begitu mencekam
dengan angin yang berhembus kencang. Suara binatang malam dari kejauhan menambah ketegangan. Pak Surya menggali kuburan yang sama dengan hati penuh penyesalan. Saat mulai terbuka, sosok gadis itu masih terbaring di sana, tapi dengan wajah tampak lebih tenang. Pak Surya mengambil tali pocong yang telah disimpan dengan hati-hati dan mengembalikannya ke tubuh gadis tersebut. Dia berharap bahwa dengan cara ini, roh gadis itu bisa menemukan kedamaian dan tidak lagi menghantuinya. Setelah selesai, mereka menutup kembali kuburan dan berdoa bersama. Pak Surya merasa sedikit lega, tapi dia sadar bahwa penyesalannya tidak akan pernah hilang. Dia telah mengambil jalan yang salah dan kini harus menanggung konsekuensinya. Saat mereka berjalan pulang, Ustadz Hadi berbisik, Pak Surya, ingat ya, kekayaan yang didapat dengan jalan yang salah gak pernah membawa kebahagiaan. Sampean harus bertobat dan memohon ampunan dengan sepenuh hati. Pak Surya mengangguk dan menyadari bahwa dia harus segera mengubah hidup dan kembali ke jalan yang benar. Malam itu, saat dia beristirahat di rumah, terasa ada beban yang terangkat. Tapi dia juga tahu perjalanan menuju kedamaian pasti masih sangat panjang. Gangguan mulai berkurang, tapi bayangan masa lalu tetap menghantui. Pak Surya berusaha untuk hidup dengan lebih baik, membantu sesama dan memperbaiki kesalahannya. Dia berharap dengan cara ini bisa menembus dosa-dosanya dan mendapatkan ketenangan yang sejati. Tapi bayangan gadis itu masih tersimpan dalam ingatan, sebagai pengingat akan kesalahan fatal yang pernah dilakukan. Pak Surya berusaha menjalani hari-harinya dengan lebih baik setelah pengalaman yang mencekam di kuburan. Meski gangguan dari gadis pocong perawan mulai mereda, dia tetap merasa perlu untuk terus berdoa dan memohon ampun atas kesalahannya. Beberapa minggu berlalu tanpa gangguan yang signifikan. Tapi Pak Surya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mulai terdengar desas-desus dari warga tentang kejadian aneh di sekitar rumahnya. Beberapa orang melaporkan mendengar tangisan sedih dari arah kuburan pada malam hari. Sedangkan yang lain melihat bayangan putih berjalan di kegelapan di sekitar rumah Pak Surya. Dia lalu memutuskan untuk berbicara dengan Ustadz Hadi lagi, demi mencari pemahaman lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bersama Ustadz Hadi, mereka memutuskan untuk melakukan pengamatan malam di sekitar kuburan, berharap bisa menemukan jawaban atas fenomena yang mengganggu warga desa. Suatu malam, ketika mereka berdua sedang berjaga di balik semak yang lebat dekat kuburan, terlihatlah sesosok bayangan putih bergerak perlahan menuju rumah Pak Surya. Ustadz Hadi terlihat memandang dengan serius, sedangkan Pak Surya merasakan bulu kuduknya merinding.
Mereka mengikuti bayangan itu dengan hati-hati. Dan bayangan itu menghilang ke dalam rumah Pak Surya dan mereka segera mengejar. Saat mereka berdua memasuki rumah, ternyata ruang tengah dalam kondisi gelap gulita, kecuali sebuah lilin yang menyala redup di atas meja makan. Di tengah ruangan terlihat sesosok gadis berpenampilan pocong duduk dengan hening. Pak Surya terkejut dan hampir tak percaya pada apa yang dilihatnya. Dia merasakan perasaan campur aduk antara takut dan belas kasihan. Ustadz Hadi segera memulai lantunan aneka doa, tentunya agar semua berada dalam perlindungan Allah. Sosok gadis itu tampak tidak berusaha menyerang atau mengganggu, hanya duduk dengan ekspresi sedih di wajahnya. Setelah beberapa saat, suasana tegang mulai mereda. Sosok gadis itu memudar perlahan dan seolah menghilang dari pandangan mereka. Dan akhirnya bayangan putih itu menghilang sama sekali, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Pak Surya duduk di kursi samping meja makan dan merenungkan semua yang terjadi. Ada dugaan di hatinya bahwa roh gadis itu akhirnya bisa menemukan kedamaian. Tapi dia tetap harus belajar dari kesalahan dan perjalanan ini mungkin belum berakhir. Malam itu, setelah Ustadz Hadi pulang, Pak Surya tak bisa tidur dengan tenang. Dia berjanji pada diri sendiri bahwa akan melakukan yang terbaik untuk hidup dengan jujur dan baik, serta memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan selalu meminta ampun atas kesalahan fatalnya. Keesokan paginya, ketika matahari terbit di ufuk timur, Pak Surya keluar dari rumah dengan hati yang penuh harap. Dia ingin memulai hari baru dengan tekad yang kuat untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Meskipun luka masih ada, tapi keyakinannya begitu besar. Dia akan menemukan kedamaian sejati. Pagi itu, udara terasa lebih segar dan matahari terbit dengan cahaya yang hangat. Tapi senyumnya segera memudar. Bersama rasa terkejut yang amat sangat saat dia melihat istri tercinta, yaitu Bu Sari, terbaring di teras rumah mereka. Dengan panik, Pak Surya berlutut di samping tubuh Bu Sari yang dingin, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan, tapi sia-sia. Sontak, Pak Surya berteriak sekuat tenaga. Suaranya terdengar memecah keheningan desa Cemplong yang awalnya terasa damai. Kematian mendadak Bu Sari mengejutkan seluruh desa. Tak ada yang bisa memberikan penjelasan pasti tentang penyebab kematian ini. Beberapa warga mulai berspekulasi bahwa ini mungkin terkait dengan gadis yang sosoknya selama ini terlihat mengganggu rumah mereka. Pak Surya sendiri sangat terguncang oleh kejadian ini. Dia merasa seperti dunia sedang runtuh, karena tak hanya kehilangan istri tercintanya, tapi juga terjebak dalam misteri yang menghantui.
Dia mulai mempertanyakan segala hal yang telah terjadi, mencoba mencari jawaban yang selama ini sangat menghantui. Di malam hari setelah pemakaman Bu Sari, ketika semua orang sudah pergi dan rumahnya kembali sunyi, Pak Surya duduk sendirian di ruang tengah. Suasana hening terasa begitu menakutkan, terutama ketika mulai terdengar suara-suara aneh di sekitarnya. Suara seperti tangisan sedih dan langkah-langkah ringan yang tidak tampak. Pak Surya mengambil keberanian untuk berdiri dan melangkah mendekati pintu rumah. Dia melihat keluar, mencoba mencari sumber suara-suara misterius itu. Tapi yang terlihat hanyalah kegelapan yang memayungi desa kecil ini. Tiba-tiba, sebuah bayangan putih terlihat dari kejauhan. Pak Surya memandang dengan gemetar sambil memegang dadanya. Bayangan itu bergerak lambat, seolah sedang mencari sesuatu. Mata Pak Surya terbelalak saat dia menyadari bahwa itu adalah sosok gadis yang pernah mengganggunya beberapa waktu ini. Tak lama kemudian, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan Pak Surya dalam keadaan gemetar penuh ketakutan. Dia tak tahu apa yang dilakukan selanjutnya dan apa yang akan terjadi. Yang diinginkan Pak Surya hanyalah kedamaian. Tapi sepertinya semua ini masih sangat jauh. Malam berlalu begitu cepat, tanpa Pak Surya menyadari bahwa dia telah duduk di ruang tengah sepanjang malam. Ketakutan dan kebingungan semakin merajalela. Dia merasa sedang terjebak dalam dunia yang gelap dan misterius, di mana tak ada jalan keluar yang jelas. Kejadian malam itu meninggalkan bekas yang dalam di hati Pak Surya. Dia tak pernah bisa melupakan wajah istri tercintanya yang tenang dalam kematian, atau bayangan putih gadis pocong perawan yang sering muncul di hadapannya. Semua ini menjadi beban berat yang harus ditanggung sendirian. Pak Surya memutuskan untuk kembali ke Ustadz Hadi, mencari bimbingan dan perlindungan lebih lanjut. Dia merasa harus segera menyelesaikan semua ini, meskipun berapa banyak yang harus dikorbankan untuk itu. Tapi tidak semua harapan berhasil. Kehidupan Pak Surya terus berlanjut dalam ketegangan dan misteri. Di antara kenangan pahit akan kehilangan dan ketakutan akan hal-hal yang tidak kasat mata, dia terus mencari jawaban. Beberapa minggu kemudian, Pak Surya terlihat duduk di teras rumahnya, mengingat kembali semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Wajahnya yang dulu tegar kini dipenuhi oleh kerutan dan ekspresi lelah. Lalu dia mulai bercerita. Hidupku penuh dengan ujian dan misteri. Ketika istriku meninggal dengan cara yang tragis, aku terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Tapi lebih dari itu, muncullah misteri yang tidak terpecahkan tentang roh gadis pocong perawan yang terus menghantui.
Dia terus menceritakan bagaimana setelah kepergian Bu Sari, kejadian aneh masih datang menghantui. Saya tidak pernah menyerah. Saya terus berjuang untuk mencari jawaban. Tapi roh gadis pocong perawan itu masih ada di sana, di sudut-sudut gelap pikiranku, menantang saya untuk memecahkan misteri yang terus menghantui. Walau dengan gemetar, Pak Surya sangat fasih melantunkan cerita itu. Kata-katanya terstruktur rapi, dan siapapun yang mendengar pasti percaya bahwa dia sama sekali bukanlah orang yang tidak berpendidikan. Tapi sayang, dia tidak bercerita pada siapapun, melainkan berbicara sendiri di depan tembok, dan beberapa meter dari sana Pak Wahyu terlihat meneteskan air mata. Selama ini dialah yang paling banyak tahu tentang perjalanan hidup Pak Surya. Selain sebagai tetangga, bisa dibilang mereka berdua adalah sahabat dekat. Mungkin Pak Wahyulah satu-satunya orang yang pernah mendengar cerita langsung dari Pak Surya, termasuk awal mula ketika mendatangi seorang dukun demi mengejar pesugihan tali pocong perawan. Pak Wahyu terus menangis sambil menyaksikan sahabatnya yang kini tampak lusuh dan tak terawat. Terbayang kembali masa-masa dulu ketika Pak Surya masih normal, termasuk ketika mengeluh karena belum dikaruniai anak selama pernikahan bertahun-tahun. Satu yang sangat disayangkan Pak Wahyu, dulu Pak Surya tidak meminta pendapatnya ketika nekat menempuh jalan pesugihan itu. Saat ini nasi sudah menjadi bubur. Semua warga desa Cemplong, bahkan orang-orang luar desa pun banyak yang tahu dan menjadikan bahan lelucon bahwa Surya telah gila karena kehilangan istrinya yang menjadi tumbal karena pesugihan. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, akhir duka pelaku pesugihan tali pocong perawan. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.